Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir secara daring di pelatihan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang insya Allah nanti akan didampingi oleh narasumber kita. Beliau adalah Prof. Ari Gunastuti dari Universitas Negeri Semarang. Untuk pelatihan pada pagi hari ini, sasarannya adalah dosen tetap Universitas Nurul Jadid yang berjumlah sekitar 90-an begitu, Prof. Jadi mungkin ini belum banyak yang bergabung, ada sekitar 20-an sudah bergabung. Mungkin nanti akan menyusul dosen-dosen tetap yang lain untuk bergabung secara daring. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa kegiatan pelatihan pada hari ini akan dilaksanakan selama 4 hari secara daring, mulai tanggal 11 hari ini sampai dengan tanggal 14 yang bermode atau terlaksana secara daring. Nanti akan ada sesi untuk pertemuan secara luring, insya Allah nanti akan kita laksanakan setelah jeda liburan begitu ya, libur Maulid ini, dan akan didampingi secara langsung oleh beliau. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, semoga apa yang kita peroleh, ilmu yang diperoleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, tentu juga berdampak positif bagi Bapak Ibu sekalian, karena memang sasarannya adalah dosen tetap, kemudian juga ada beberapa dosen yang tidak tetap yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Syaril Fatihah. Baik, Bapak Ibu, serta pelatihan, metode, dan evaluasi pembelajaran, perlu kami informasikan bahwa beberapa tujuan dari pelatihan ini, yang pertama tentu adalah meningkatkan motivasi dosen begitu ya dalam proses pembelajaran, sehingga nanti ketika proses pembelajaran Bapak Ibu nanti bisa menerapkan beberapa metode, misalkan SCL, ada PBL, ada juga blended learning, dan juga evaluasi pembelajarannya ya, sebagai salah satu wujud dari tugas utama dosen, terutama di Tridharma Bapak Ibu. Jadi kalau Tridharma Bapak Ibu nanti mesti akan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kemudian memberikan informasi tentang metode pembelajaran. Nah, nanti narasumber akan memberikan, hari ini akan ada pematerian begitu ya, pematerian, kemudian nanti akan ada sesi diskusi di sesi kedua. Tentunya nanti informasi-informasi tentang metode pembelajaran yang cukup relevan sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ambil. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dosen dan keterampilan dosen, tentunya keterampilan dosen dalam menerapkan strategi dan teknik mengajar inovatif begitu. Karena seperti kita ketahui secara bersama bahwa ketika teknik kita hanya ceramah saja, maka mode sekarang atau zaman sekarang akan sangat mudah oleh mahasiswa tinggal mencari informasi itu di bawah Google misalkan begitu ya, tentang materi apa ini. Nah, mereka akan lebih cepat daripada kita, terutama mungkin generasi milenial begitu. Kemudian berikutnya adalah tujuannya adalah bisa menyusun RPS. Nah, tentu harapannya setelah Bapak Ibu mengetahui metode pembelajaran yang inovatif, kemudian evaluasi pembelajarannya, maka tentunya hal-hal tersebut ini bisa dituangkan dalam rencana pembelajaran semester. Nah, sehingga nanti minimal pada RPS pada semester ganjil ini Bapak Ibu bisa sudah menerapkan metode-metode pembelajaran, misalkan SCL, PBL, dan yang lain itu dengan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dari siswanya. Nah, tentu harapannya output dari pelatihan ini yang pertama adalah dosen mengetahui metode pembelajaran. Jadi akan memahami metode-metode pembelajaran yang termutakhir dan inovatif serta dengan evaluasinya. Kemudian yang kedua adalah dosen menguasai keterampilan gitu ya, menguasai keterampilan
membuat dan melaksanakan metode pembelajaran, begitu juga terkait dengan evaluasinya. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran itu tentunya diharapkan dihasilkan oleh semua dosen. Dalam artian bahwa setelah pelatihan ini, Bapak Ibu dosen akan menghasilkan sebuah draft minimal begitu. Syukur-syukur nanti sudah menjadi RPS yang bisa diterapkan di semester ini dan dapat didokumentasikan dengan baik. Tentu adalah berupa RPS begitu ya. Jadi RPS yang Bapak Ibu susun tentunya nanti sudah memiliki skema-skema atau model pembelajaran yang dihasilkan dan dapat didokumentasikan. Dan biasanya kecenderungannya Prof. Hari, dosen-dosen kita itu setelah memiliki misalkan RPS, beliau akan mengupload ke media e-learning kita biasanya. Jadi diupload di media e-learning, kemudian nanti bisa diketahui oleh mahasiswa, begitu juga misalkan ada kontrak dan materi-materi pembelajaran. Nah, saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu terkait dengan pelatihan dan output dari hasil pelatihan pada hari ini, yang akan dimulai pada hari ini dan akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Baik, barangkali biar tidak berlama-lama, kesempatan dan waktu kami pasrahkan kepada Prof. Hari nanti untuk sesi pematerian. Kami persilakan Prof. Hari. Oke, matur nuwun Pak Furkon. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, dosen di Universitas Nurul Jadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun melalui daring ya, untuk kegiatan melanjutkan kegiatan duta sering pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi ya, saya akan berbagi dan nanti kita diskusikan bersama terkait dengan pengembangan metode pembelajaran dan evaluasinya. Jadi untuk 4 hari ke depan ada beberapa materi, kemudian kita berdiskusi tentang materi-materi tersebut, seperti tentang pembelajaran SCL, ya, Student Centered Learning, blended learning, dan flipped learning, juga nanti akan membuat suatu RPS dan evaluasi pembelajaran. Jadi C1 hingga C6, kemudian instrumennya seperti apa, kisi-kisi soalnya seperti apa, hingga mengevaluasi. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal tersebut ya. Untuk pembelajaran, metode pembelajarannya sudah dilakukan, pastilah Bapak Ibu sudah penuh inovasi. Dan saya yakin itu seperti itu ya, karena seiring perjalanan waktu, mahasiswa semakin canggih ya, semakin lebih pintar dari saya. Ya. Saya merasa lebih pintar dari saya untuk mencari artikel-artikel atau materi-materi yang dibelajarkan di perkuliahan. Jadi barangkali malah lebih lengkap mahasiswa memperoleh. Nah, bagaimana kita melakukan inovasi untuk menghadapi mahasiswa yang sudah canggih ini karena adanya teknologi informasi yang semakin maju. Jadi bisa kami share, jadi kami mulai Bapak Ibu. Jadi untuk peningkatan metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, saya akan matur sedikit ya sebagai pengantar. Jadi hari ini adalah pengantar pertemuan dan pembelajaran berbasis SCL. Kemudian hari berikutnya untuk metode blended learning dan penyusunan RPS-nya. Hari berikutnya lagi flipped learning dan penyusunan RPS-nya. Dan yang terakhir adalah hari keempat atau hari Jumat ya, adalah evaluasi pembelajarannya. Untuk pagi ini kita kembali lagi pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru adalah profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan normal, ya, jadi bisa ada usia dini, jalur pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional, sama-sama pendidik profesional. Dan ilmuwan, jadi ada tambahan bagi Bapak Ibu dosen, yaitu seorang ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi agak berbeda antara guru dan dosen meski sama-sama pendidik profesional. Nah, ini adalah proses pembelajaran Teacher Centered Learning atau TCL, di mana seorang pendidik profesional, baik guru maupun dosen, kalau melihat situasinya tampaknya seperti dosen ya. Nah, ini memberikan materi perkuliahan secara terpusat pada dosennya. Nah, kemudian seiring perjalanan ada bukan ada ya, jadi diharapkan ya, dihimbau itu dosen membuat suatu inovasi yang mana proses pembelajarannya berbasis student centered learning atau SCL. Di sini mahasiswa berdiskusi ya, salah satu contohnya, dan dosen sebagai motivatornya, kemudian pendampingnya. Ini zaman yang lalu di mana mahasiswa mencatat, menulis, mendengarkan, ya, menulis dan mencatat, dosen yang sedang memberi bahasanya ceramah ya, kalau dulu ceramah dalam saat saya dosen pertama kali itu ceramah, memberi ceramah, jadi kan pendampingi mahasiswa. Nah, ini mahasiswanya tidur seperti ini. Nah, zaman sekarang mahasiswa diminta untuk aktif, berdiskusi, mencari artikel di dunia maya, ya, di internetnya, kemudian membuat suatu resume dari artikel yang diperolehnya itu. Nah, ini inovasi-inovasi kita sebagai dosen. Ya, jadi bila zaman TCL itu kuliah, ceramah, mengajar, mencatatkan, mendiktekan, menanya, menjawab, dan terakhir katanya membingungkan, kata mahasiswa. Ya, kadang memang saya juga menyadari pada saat saya terakhir memberi kuliah pada mahasiswa, saya selalu memberikan balikan ya, umpan balik. Jadi mahasiswa saya minta untuk menulis kekurangan saya apa pada saat saya memberi pembelajaran seperti itu. Kemudian tanpa nama. Dan di situ ternyata mahasiswa banyak menulis, ini beberapa tahun yang lalu ya, sebelum zaman sekarang. Mahasiswa banyak menulis bahwa saya mengajarnya terlalu cepat. Nah, mahasiswa seperti itu. Jadi rata-rata mengajar terlalu cepat gitu. Terus satu lagi mahasiswa ngantuk karena mengajarnya monoton gitu. Nah, itu berdasarkan review dari mahasiswa, maka saya mencoba untuk memperbarui cara saya untuk memberikan pembelajaran pada mahasiswa. Nah, dan ternyata saat ini pun beberapa waktu yang lalu pemerintah menghimbau agar dosen bisa lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran pada mahasiswa. Pada saat dosen ini memberi ceramah, mengajar, mencatat, mahasiswanya otomatis mencatat, mendengar, menyimak, dan ada yang mengantuk. Karena mengantuk, maka membingungkan. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Karena adik-adik mahasiswa itu mengantuk, sehingga bingung. Ya, saat tahu-tahu ada akhir kuliah, ada kuis, mahasiswa nggak bisa menjawab, karena tadi ngantuk. Nah, ini adalah beberapa generasi dari tahun 1965 hingga 1980, di generasi X, kemudian generasi Y, katanya kita generasi Z hingga tahun 2012, dan untuk tahun sekarang ini apa? Milenial ya, kata-katanya seperti itu, generasi milenial. Monggo nanti kita diskusikan terkait dengan
perkembangan generasi mikro. Nah, ini zaman saya dulu pakai whiteboard, ya, malah kalau zaman SMA pakai kapur tulis dan blackboard nih. Kemudian waktu mahasiswa sudah pakai whiteboard, setelah itu OHP. Ya zaman itu saya masih punya ini slide-slide OHP-nya. Jadi ada tulisan pakai spidol yang tidak bisa hilang itu ya, Pak, permanen, atau yang spidol yang good itu yang bisa dihapus juga yang non permanen. Nah, ini semakin ke sini semakin modern. Saya mulai menggunakan PPT itu tahun berapa sih? Tahun kok lupa ya, tahun 2005 apa ya? Sudah menggunakan PPT seperti ini. Oke. Nah, ini jadi ada transformasi digital. Industri 4.0 ini kita masuk sini juga nih. Sekarang ini industri 4.0 atau milenial. Ya. Jadi ini revolusi industri abad ke-1, abad ke-1 itu abad ke-18, abad ke-2 itu adalah 19, kemudian abad 20 itu abad yang ketiga, dan sekarang yang keempat ini abad 21, yaitu industri 4.0 itu yang sering kita dengung-dengungkan. Jadi katanya nanti sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan otomasi pada 2030. Nah, itu bagaimana mahasiswa ini akan bisa mengikuti otomatisasi. Tapi saya sendiri secara pribadi pastilah ada hal-hal yang belum bisa dilakukan secara otomatis ya, karena bagaimanapun juga hal yang otomatis itu ada peran manusia dalam membuat proses otomatisasi tadi. Kalau saya pasti ada, tetap manusia tetap ada peran sertanya. Kemudian ini tantangan untuk abad 21 yang selalu saya sampaikan, ini selalu saya tayangkan, jadi megatrend dunia untuk hingga 2045. Ini kalau saya berpikir berlogika ini, kalau dengan pandemi kemarin bagaimana sih? Karena kondisi beberapa negara dunia itu banyak yang resesi, apakah juga akan kemajuan teknologi begitu pesatnya, atau perubahan geopolitiknya sejauh mana? Nah, ini gambaran manusia sebelum ada pandemi. Ternyata Allah tuh lebih berkuasa ya. Dengan kuasanya Allah bisa merubah semuanya. Ya, jadi manusia itu ibaratnya josok keminter ya, josok ya. Ini seperti ini. Kita tahu-tahu dilimbas 2 tahun pandemi tidak bisa apa-apa. Nah, ini generasi-generasi kita seperti ini, generasi Z, anak-anak yang lahir pada tahun 95 hingga 2009. Termasuk anak saya itu ada yang sudah masuk. Benar-benar itu dia memang tanpa sekolah di informatika ya bisa mengoperasikan komputer sedemikian, membuat konten-konten YouTube, membuat konten-konten, membuat aplikasi. Ya, jadi belajar sendiri seperti ini. Nah, ini ada bagaimana strategi pembelajaran untuk generasi post milenial nantinya. Kita ada Instagram, ya. Semuanya sekarang ada PayPal, bayar pakai PayPal. Saya nggak punya PayPal. Kalau mau proses pembayaran minta tolong anak saya. Ada apalagi itu yang untuk GoPay ya, GoPay ada anak-anak seperti itu. Shopee. Iya, saya nggak bisa itu bayarnya pakai ini Bu, nggak bisa cash. Nah, terus gimana? Nggak mudeng Ibu. Nah, saya seperti itu pakai apa? Pakai aplikasi, itu pakai aplikasi ya. Tapi saya ya mungkin termasuk yang konvensional. Takut-takut, saya itu masih takut-takut kalau saya pakai model-model seperti itu, nanti data-data saya bisa disalahgunakan lah itu sebenarnya saya nggak boleh berpikiran buruk seperti ini, tapi pikiran buruk itu masih sulit saya hilangkan. Jadi saya masih takut-takut kalau membuat model-model aplikasi demikian, meskipun memang memudahkan. Saya hanya satu menggunakan apa namanya m-banking itu juga hanya BNI. Diminta gaji saya masuk ke BTN, saya nggak mau.
Terus masuk yang ada lagi masuk ke mandiri saya juga nggak mau karena orang lain tahu nomor saya sehingga saya merasa seperti itu. Kalau BNI kan enggak. Jadi yang bisa saya gunakan untuk MPG hanya BNI. Itu saya jaga ditiru jelek. Ya kalau sudah berkembang itu ya sebenarnya sebaiknya mengikuti ya. Di mana eh, bumi dipijak di situ langit dijunjung lah istilahnya. Tapi kalau saya belum bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Kesepuan tuh memang kadang kolot. Ya. Kemudian filosofi kegiatan belajar mengajar, dosen itu harus mampu melakukan transfer pengetahuan, kemudian transfer of knowledge, transfer nilai-nilai, menginspirasi, memotivasi, memberi contoh yang baik. Nah, jadi ada cerita yang jelek itu jangan diambil. Kemudian contoh yang baik-baik itu yang harus diambil oleh mahasiswa. Tapi perlu juga disampaikan beberapa hal yang kurang baik agar mahasiswa bisa tahu yang hal yang tidak baik sehingga mereka akan memilih yang baik. Ini adalah peran dosen dari masa ke masa, dosen sebagai sumber ilmu, sebagai satu-satunya pusat informasi saat itu. Ternyata sekarang sudah tidak satu-satunya pusat informasi. Banyak sekali pusat informasi sekarang ini. Kemudian dosen sebagai motivator dan fasilitator, dan dosen sebagai penghubung atau linkersnya. Sekarang ini kita posisinya mungkin sebagai penghubung ya, pendamping ya. Nah, ini adalah ya, hubungan antara manusia dan informasi yang berikutnya adalah bagaimana informasi itu akan difilter oleh kita sendiri ini. Jadi ada generasi X, generasi Y, generasi Z, ya, generasi Alpha. Ini tahun 2020 kita masuk generasi Alpha ini. Sudah generasi Alpha, nanti apalagi? Ya, jika mahasiswa sulit belajar dengan cara dosen mengajar, mengapa tidak dosen mengajar dengan cara mahasiswa belajar? Apakah benar seperti ini? Kalau ada pendapat ya, ada pendapat. Jika mahasiswa sulit belajar dengan cara dosen mengajar, mengapa tidak dosen mengajar dengan cara mahasiswa belajar? Nah, kalau saya berpikir mahasiswa itu tetap harus diajari cara belajar yang benar. Mengapa tidak dosen mengajar? Nah, kalau dosen mengajar dengan cara mahasiswa belajar, mahasiswa masing-masing belajar dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Mahasiswa memiliki cara belajar sendiri. Jadi misalnya kalau seperti saya itu belajarnya menghafal sambil menulis. Saya bisa di dalam memori saya itu kalau saya menghafal sambil tangan saya menulis, ya, membaca, mereview, kemudian menulis. Nanti yang setelah saya tutup tadi, saya hafalkan yang ada di tulisan saya. Saya modelnya seperti itu. Ya, jadi kan beda-beda. Ada mahasiswa yang langsung bisa belajar, membaca langsung tahu isi bukunya. Kalau saya tidak modelnya, kan sendiri-sendiri. Kemudian ada juga mahasiswa yang belajar sambil mendengarkan musik. Kalau saya enggak, kalau saya ya konsentrasi penuh. Kemudian ada juga mahasiswa yang di kelas belajar dia mendengarkan tidak punya catatan sama sekali tapi pinter ya pada saat ujian nilainya bagus. Nah, ada model-model mahasiswa seperti itu. Satu orang lain lihat terus dosanya cara mengajarnya bagaimana? Ya, apakah mengikuti yang satu yang tadi yang tanpa mencatat dan lain-lain dia bisa paham apa yang disampaikan ya, atau mungkin memberi catatan-catatan penting seperti itu. Jadi perlu kita berinovasi saja kalau untuk proses mengajar. Ya. Jadi bisa mencakup semua mahasiswa dengan berbagai latar belakang. Nah, ini adalah hubungan antara pendidikan dan industri. Nah, ini jadi learning and teaching method, ada blended learning, ya, ada platform yang multi-sided, kemudian literasi data. Sekarang ini literasi itu kalau nggak salah saya mulai tahun 2019 atau 2018 ya. Literasi. Ya, apa sih literasi sebenarnya itu? Apa nanti kita diskusikan ya. Ya. Kemudian dalam memilih metode pembelajaran. Jadi kita memiliki kemampuan, adanya sarana alat, kemudian ada mahasiswa dan ada bahan kajian.
Nah, bagaimana agar efisien? Kita perlu efisiensi, efektif, kemudian tingkat kesukaran dan tingkat kemampuan. Nah, saya selalu seperti ini. Tetap saya menggunakan jadi ke sarana alatnya bagaimana, mahasiswa latar belakang mahasiswanya bagaimana, bahan kajian kita apa yang akan kita gunakan. Ya, kalau saya lebih suka seperti ini. Nah, ini saat dosen menjadi satu-satunya pusat informasi, informasinya, teaching center learning, dan saat ini sebagai motivator dan fasilitator pada student center learning. Ini adalah teacher center learning, jadi ada seorang guru, ada pengetahuan dan pengalamannya, guru itu bercerita, kemudian mahasiswanya mendengarkan, mencatat, yang menulis. Kalau yang SCL, Student Center Learning, ya, jadi ada pengalaman-pengalaman dari mahasiswa, jadi ada mahasiswa berkelompok, berdiskusi. Nah, disinilah kita saat ini dalam posisi Student Center Learning. Dan ini nampaknya lebih, mahasiswa lebih enak kok ya, mahasiswa juga lebih santai, dosen juga menilainya juga bisa melihat kelompok itu, kelompok satu, kelompok lain. Ada yang mahasiswa diam saja, loh Mbak, kok diam saja. Ada mahasiswa yang malah main HP, ya. Kita bisa lihat seperti itu. Ya, ini adalah perbedaan, ya, perbandingan antara TCL dan SCL. Jadi kalau yang TCL, pengetahuan ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Sedangkan yang SCL, mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Ya, jadi ini secara pasif semua kalau yang TCL, sedangkan ya kalau yang SCL itu mahasiswa. Nah, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Monggo. Ini masih SCL sebentar lagi. Ganti topik. Monggo kalau mau diskusi lebih dahulu. Sambil SCL-nya saya kirim berikutnya. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan dari pemaparan pertama. Bisa di kolom chat, boleh, atau menggunakan menu raise hand. Oke. Sementara belum ada kayaknya, Prof. Oke. Dereng, monggo. Ya, karena sama, sama, saya juga gitu. Barangkali seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran berbasis SCL. Monggo, Bapak Ibu, nanti saya dikoreksi apakah ada yang masih perlu saya perbaiki untuk pembelajaran yang berbasis SCL meniko. Jadi di sini student center learning ya, pembelajaran berpusat pada mahasiswa berbasis kompetensi, ya. Kemudian dimanapun berada, kapanpun waktunya, ya. Kemudian ada hubungan yang positif, kemudian ada kebutuhan mendasar untuk saling bertemu, berkumpul, seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan dari student centered learning. Nah, dalam student centered learning ini, dosen itu sebagai fasilitator dan motivator. Dalam proses pembelajaran SCL, sumber belajarnya itu multidimensi. Lingkungan belajarnya itu terancang dan tak terancang atau konstekstual. Misalnya kita mengajak mahasiswa keluar, atau saya mengajak kebetulan masalah materi gizi dan kesehatan. Nah, mahasiswa kita ajak untuk berdiskusi di luar, kemudian kita lihat lingkungan, kita ajak melihat jajanan makanan, atau kita ajak ke puskesmas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kemudian interaksinya menitik beratkan pada method of inquiry dan discovery. Jadi mahasiswa mengeksplorasi lah ya, mencari, discover, mencari, kemudian dia akan merumuskan sendiri setelah mencari, menganalisis, ya, seperti itu. Kemudian menunjukkan kinerja kreatif
kognitif, psikomotor, dan afektif secara utuh. Ya, dengan harapannya seperti itu. Dengan adanya student centered learning ini, maka kita akan bisa mengetahui kinerja kreatif dari mahasiswa, ya kognitifnya seperti apa, psikomotornya bagaimana, afektifnya bagaimana secara utuh. Nah, ini dalam student centered learning aktivitas mahasiswanya seperti ini, jadi terlalu kecil ya ini ya kayaknya ya. Jadi dibagi per kelompok, diskusi kelompok, ya kemudian nanti mahasiswa mencari, ya ini mencari, mengumpulkan, ya menyusun, ya, yang ada atau apa ya sekedar untuk mendeskripsikan yang sudah dikumpulkan, dia akan mendeskripsikan yang dia peroleh itu, misalnya mencari di literatur-literatur di perpustakaan, kemudian dirumuskan, dianalisis. Nah, bagaimana dengan aktivitas dosen? Maka dalam hal ini dosen akan merancang ya, kegiatan yang terkait dengan student centered learning ini. Jadi ini ada simulasi, discovery learning-nya, ada self directed, cooperative learning. Nanti kita mau yang mana? Ya, ini kan model-model dari SCL. Ya, ada small group discussion, ya, grup kecil, kemudian ada simulasi, kemudian ada discovery learning, ya, mahasiswa diminta untuk mencari artikel-artikel, self-directed learning, ya, mahasiswa anunya sendiri, kembali tutor, kalau saya sih seperti tutor sebaya barangkali. Kemudian cooperative learning, kolaboratif, contextual instruction, dan PBL, ya, problem based learning, ini sekarang yang sedang ngetren ini problem based learning. Saya suka memberi mahasiswa dengan problem based learning ini karena mahasiswa akan berkembang, ya, daya berpikirnya itu dia akan berkembang dengan project based learning. Jadi permasalahan apa yang ada, karena untuk dasar nantinya dia akan menulis skripsi. Ya, kalau dia harus melihat permasalahan yang ada, melihat situasi lebih dahulu dari situasi kondisi yang ada, kemudian dia akan melihat permasalahan yang ada, dari permasalahannya ada itu seperti apa, gap-nya bagaimana, dia akan memberikan solusi seperti apa. Nah, itu belajar untuk seperti itu dimulai dari proses pembelajaran mata kuliah. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan, jadi ada model-model pembelajaran dengan pendekatan SCL. Jadi ini dulu nih, jadi ceramah itu mampu berenang, kalau seminar dan diskusi apakah juga akan mampu berenang, praktikum, penguasaan rumus-rumus, ini metode-metode pembelajarannya. Nah, ini model-modelnya ada small group discussion, role play dan simulasi, case study, learning. Case study juga saya suka ini, ya, studi kasus hampir mirip dengan project based learning-nya. Kemudian collaborative learning, ya, ini ada 10. Oh, ini sudah ya tadi ya. Oh, sudah. Oh, saya ke double ini. Nah, untuk pengertian SCL, sebuah pendekatan atau paradigma pembelajaran yang meletakkan mahasiswa pada pusat-pusat pembelajaran, menitik beratkan pada pembelajaran aktif, penekanan pada pembelajaran pemahaman yang mendalam, peningkatan tanggung jawab. Nah, ini harapannya seperti ini, ya. Harapan kita untuk mahasiswa. Nah, ini kalau small group discussion itu orientasinya adalah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peningkatan kemampuan komunikasi. Yang dalam satu grup itu nanti mereka berdiskusi. Kemudian kalau role play dan simulasi, belajar dengan bermain peran atau menirukan gerak atau model atau pola atau prosedur. Ini saya pernah penelitian menggunakan role play dan simulasi, itu malah isinya ketawa-ketawa terus, ya lucu, tapi ya untuk materinya bisa diterima dengan baik atau tidak itu kok saya belum nggak serak saya, tapi ini menyenangkan. Ini mahasiswa senang sekali dengan role play dan simulasi. Kemudian discovery learning, belajar melalui penelusuran, penelitian, dan pembuktian. Self-directed learning, belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Kooperatif, itu belajar dalam tim dengan tugas yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif learning, belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.
aktual, bekerja dengan kenyataan yang ada, ya, doing the real things di situ. Kemudian kalau project based learning, belajar berdasarkan target dan perencanaan, ya. Ini kan bagus ya kalau menurut saya, ya. Tetapi kadang juga kooperatif juga bagus, ya. Tapi di sini kalau project based learning ini problem based learning dan inquiry, belajar berdasarkan pada masalah dengan solusi open ended melalui penelusuran dan penyelidikan atau penelitian, ya. Lebih kompleks lagi, ya, yang nomor 9. Small group discussion, membentuk kelompok 3 hingga 5 mahasiswa, memilih bahan diskusi, mempresentasikan paper, dan mendiskusikan di kelas. Nah, aktivitas belajarnya mahasiswa seperti ini. Nah, kemudian memberi dan menerima umpan balik, berpendapat disertai fakta dan argumentasi yang baik. Nah, saya kadang atau Bapak Ibu bisa juga toh biasanya dalam pertemuan minggu pertama, mungkin membuat small discussion. Pada pertemuan minggu kedua, mungkin discovery learning. Disesuaikan saja dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan pada materi-materi perkuliahan itu, pada materinya, jadi pada materinya masing-masing materi. Apa yang kita inginkan di situ, mahasiswa mampu, ya. Kompetisi dasarnya apa, dia mampu untuk mempraktekkan atau terampil. Nah, mahasiswa terampil menghitung angka kebutuhan gizi misalnya. Nah, itu berarti saya harus apakah ya small group discussion, kan tidak mungkin seperti itu, ya. Jadi disesuaikan ini menggunakan model ini. Nah, ini grup-grup yang kecil. Nah, ini role play, aktivitasnya mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan. Mempraktekkan, ini banyak ketawa-ketawanya ini, ya, kalau pada saat role play itu. Jadi kemampuan yang diperoleh, pengalaman dan terampil, imajinasi, kreatif, empati, apresiatif, ya. Peran yang ditugaskan, maksudnya menjalankan suatu peran yang ditugaskan itu misalnya peran begini. Jadi mahasiswa itu kita misalnya punya suatu model, ya, suatu model saya gizi dan kesehatan di mata kuliah saya. Nah, mahasiswa itu misalnya dia berperan sebagai seorang yang sakit, ya, atau mahasiswa itu berperan terus kemudian dia diukur tuh tinggi badannya, diukur berat badannya, gitu. Nah, seolah-olah kita mewawancarai dia, ditanyain apa keluhannya, ini kok gemuk sekali ya, IMT-nya sekian. Nah, itu jadi ketawa-ketawa juga. Tapi Bapak Ibu bisa membuat yang lain yang menyenangkan, ya, jadi sambil bermain di sini, sambil bermain. Nah, ini jadi orang sakit ini kan polisi, ambulan, ya, operator, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi dia seolah ada yang sakit, ada yang gemuk, diukur tinggi badannya, berat badannya. Kemudian ada yang kurus sekali, oh ini kurang gizi, misalnya seperti itu. Berarti harus konsumsi ini lah, dia harus tahu kadar gizinya seperti apa. Nah, ada discovery learning, ya, mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan yang sedang dipelajari, mendiskusikan dalam kelompok, membuat kesimpulan. Nah, ini biasanya saya hanya memberi, mungkin Bapak Ibu semua memiliki pengalaman tersendiri, ya. Kalau saya, ya, mahasiswa kami minta untuk mencari artikel-artikel bisa dulu di perpustakaan, kalau dulu, ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali di Google. Nah, kalau saya tidak hanya di Google, tapi khusus salah satunya saya kalau di kesehatan itu NCBI. Jadi di NCBI itu ncbi.gov.nih. Nah, itu adalah untuk bidang-bidang kesehatan di situ. Kemudian mungkin bisa di Scopusnya langsung, atau mungkin di Springer, gitu. Jadi mahasiswa mencari, mengumpulkan, menyusun informasi yang ada untuk mendiskusikan suatu pengetahuan yang sedang dipelajari. Misalnya mempelajari kasus diabetes mellitus. Nah, apa faktor-faktor penyebab kejadian diabetes mellitus? Diabetes mellitus ada berapa? Ada 2. Nah, itu diabetes mellitus tipe 2 itu faktor-faktor penyebabnya apa saja? Terus mungkin dicari di situ di artikel-artikel. Kemudian kemampuan diperoleh itu kemampuan penelusuran dan identifikasi masalah.
ada beberapa mahasiswa yang dalam mencari artikel pun kesulitan, dalam arti tidak sesuai yang saya harapkan. Misalnya nih, saya memberikan tugas pada mahasiswa untuk mencari tentang stunting, faktor-faktor atau determinan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Nah, itu ketemunya stunting, tapi bukan menceritakan tentang faktor-faktor determinannya ya, tapi dia menceritakan stunting itu teori ya kan, stunting itu disebabkan oleh, nah seperti itulah, menceritakan tentang stunting, teori tentang stunting. Nah, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah faktornya apa saja. Ya, jadi kan banyak tuh penelitian-penelitian stunting. Kemudian yang paling sulit bagi mahasiswa itu adalah mencari mekanisme bagaimana tadi determinan tadi, misalnya pola makan, bagaimana mekanisme pola makan dengan kejadian stunting. Nah, itu mereka kesulitan. Akhirnya menemunya yang determinan tadi. Nah, sepertilah. Jadi, tapi ada juga mahasiswa yang memang dia penelusurannya bagus, sehingga kemampuan penelusurannya dan identifikasi masalahnya bagus, sehingga ya bagus juga hasil karyanya. Ini kreatif, inovatif. Kemudian aktivitas jurusannya menyediakan data atau metode untuk menelusuri pengetahuan yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Jadi di sini dia memberikan bimbingan, memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa dan melakukan evaluasi. Jadi seperti menyampaikan ke mahasiswa, coba deh cari tentang ini di mana. Jangan di Google ya, mungkin bisa di Google Scholar atau mungkin di Sinta atau mungkin tapi saya seringnya sambil melatih kemampuan bahasa Inggris, jadi saya sering untuk memberikan link-link atau URL yang berbahasa Inggris. Nah, ini ya, Discover Learning, mempelajari self-directed learning, aktivitas belajarnya, inisiatif ya, berarti mahasiswa dari dirinya sendiri nih, menyampaikan apa yang dia kemampuan yang diperolehnya sendiri, dia mandiri dan percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya. Kemudian evaluasi diri ini yang sudah saya alami, Pak, saya pernah menggunakan self-directed learning ini, mahasiswa itu malu-malu kadang. Ada yang malu-malu, ada yang takut-takut. Kok takut loh sama saya, kok takut, kenapa? Dia takut, nggak pede, ya nggak apa-apa, diceritakan saja pengalamannya yang ada apa, terkait misalnya pernah sakit apa, terus diberi obat apa, minum obat apa, terus sakitnya model-modelnya sakit yang seperti apa. Nah, itu kan mahasiswa bisa mengeksplor dari dirinya sendiri, diceritakan di depan kelas, tapi kadang mahasiswa itu, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk percaya diri ya. Jadi kadang dia tidak mau maju di depan kelas, seperti itu. Tapi semua harus dilatih untuk memiliki kemampuan percaya diri. Ini yang bisa menceritakan tentang dirinya. Cooperative learning, ini saya pernah menggunakan cooperative learning tahun berapa ini? Dulu zaman kita diminta untuk menggunakan cooperative learning. Nah, itu ya, jadi kita membentuk kelompok-kelompok mahasiswa dari kemampuannya yang beragam, kemudian melakukan koordinasi, ya itu tadi, yang ada main HP, ya ada yang diem aja, yang lamun, ada yang ngantuk juga. Temannya beramai-ramai berdiskusi, dia malah kantuk-kantuk ya. Kenapa kok ngantuk? Kok tidur? Ya, semalam nggak bisa tidur karena ternyata dia harus kerja, kuliah sampai sore, terus masih harus kerja di laundry dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, ini kemampuan yang diperoleh itu mahasiswa mampu bekerja dalam satu tim, memiliki rasa tanggung jawab dalam tim, toleransi, saling menghargai. Kemudian ada aktivitas dosennya, merancang dan memonitor proses mahasiswa. Lebih enak sebenarnya. Saya hanya memonitor aja ya, sebagai motivator dan fasilitator. Saya sudah memfasilitasi, saya tinggal memonitor, memberikan penilaian. Tapi ini lebih penilaiannya lebih harus seobjektif mungkin. Nah, itulah ya. Jadi ini kooperatif, kolaboratif. Kalau SCL itu memang harus benar-benar
objektif. Kemudian aktivitas ini yang collaborative learning, ya. Jadi melakukan koordinasi dalam kelompok, ya. Dosennya merancang tugas yang bersifat open-ended sebagai fasilitator, motivator, dan melakukan evaluasi kerja. Jadi mahasiswa itu membuat rancangan kerja kelompok, dijadwalkan prosedur kerjanya bagaimana, ya seperti praktikum kalau saya mengartikan kolaboratif learning, kolaboratif. Nah, tapi kan jadi seperti kelompok ya, tapi teamwork, contextual learning. Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil atau secara individu, melakukan studi lapangan atau terjun di dunia nyata. Kemudian membahas konsep atau teori yang berkaitan dengan situasi yang nyata tadi. Ya. Di sini, ya ini praktikum juga kalau seperti ini ya. Nah, kemudian, nah ini project based learning ya. Jadi mahasiswa belajar dalam kelompok kecil atau belajar secara individu, mengerjakan tugasnya berupa proyek, ya, permasalahan itu proyeknya apa yang telah dirancang secara sistematis. Kemudian belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian, discovery dan penggalian atau inquiry, menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerja di forum, ya. Maju di depan kelas, kemudian menyampaikan, memaparkan hasilnya. Kemudian membuat proposal project yang akan dikerjakan serta mempresentasikannya di kelas. Ya. Jadi di forumnya itu di forumnya dia ya, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, bertanggung jawab, ini kemampuan yang diperoleh. Ya. Kemudian dosennya merumuskan tugas, melakukan proses pembimbingan. Nah, seperti ini contohnya, mencari, ya, menggali, nah, kemudian didiskusikan dalam forum. Ya, setelah itu baru paparkan di depan kelas. Ini dengan problem based learning inquiry, ya, jadi kemampuan mencari informasi yang baru, menyelesaikan masalah, ya. Jadi hampir-hampir sama-sama belajar dengan menggali dan mencari informasi serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual yang sedang dihadapi. Bagaimana dengan PPL-nya ini? Ini ada beberapa contoh-contohnya, desain ruang kuliahnya seperti apa. Ini yang belajar di luar, ya kalau di luar negeri ya memang seperti ini ya. Di Indonesia bisa juga sih, saya ada seperti hutan di tempat kami, tapi tergantung mata kuliahnya juga, tidak semerta-merta semua mata kuliah bisa menggunakan model-model tersebut. Jadi nanti dipilih sesuai dengan ini. Ada program hibah, jadi ada pembelajaran ya, peningkatan kualitas pembelajaran PKP PBMRI. Ini beberapa waktu yang lalu, tahun 2020, ini ada panduan penyusunan kurikulum untuk blended learning dan blended learning. Jadi ada hybrid, ini adalah ruang belajar, ya, ada sinkronos dan asinkronos. Jadi daring itu ada sinkronos dan asinkronos. Kalau sinkronos berarti kita tatap muka menggunakan link, okay. Tapi kalau yang asinkronos kita menggunakan electronic learning, okay. Jadi di situ kita bisa memasukkan. Jadi misalnya saya nih waktu itu ada kegiatan ya, Mbak maaf adik-adik ya buka Elena, kita kuliahnya asinkronos. Jadi saat itu saya tidak ada di tempat. Jadi saya tidak didengarkan mahasiswa, saya tidak membuka laptop, mahasiswa membuka dan bisa membuka sewaktu-waktu. Jadi tidak harus saat proses pembelajaran atau mata kuliah itu dijadwalkan, ya, bisa lain, bisa malamnya dibuka atau bisa siang harinya. Ya. Ini dari Privat Classroom ya. Jadi sama ini yang sudah. Oke, monggo sampai di sini. Ini kita tadi SCL secara umum, kemudian besok kita ke blended learning dan Privat. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ari sudah memaparkan terkait dengan materi hari ini. Itu adalah SLB, Student Center Learning. Bapak Ibu, sesi berikutnya mungkin sesi diskusi atau juga
berbagi pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan SCL atau mungkin ada metode baru dari pengembangan SCL tersebut, bisa disampaikan, atau ada hal-hal yang akan sebetulnya mungkin ada yang menerapkan model SCL cuman tidak paham bahwa itu model SCL, bisa saja begitu. Atau skemanya berbeda Bapak Ibu. Menerapkan SCL tapi berbeda, bukan SCL. Karena mungkin beberapa pemahaman kita SCL itu adalah menuntut bahwa mahasiswa itu aktif begitu ya. Aktif dalam artian bahwa segala aktivitas di kelas itu dikendalikan oleh mahasiswa. Padahal tidak hanya begitu, mungkin juga akan ada peran-peran seperti yang disampaikan oleh Prof. Ari, peran dosen itu apa, peran mahasiswa itu apa, kemudian juga peran media itu apa. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada hal yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau juga memanfaatkan ini fitur raise hand. Mohon izin Pak Furkon. Oke, monggo Pak Sultan. Oke. Terima kasih Pak Furkon. Assalamualaikum Prof. Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya di sesi pertama tadi ingin bertanya, ada prosesi belief yang dimunculkan pada saat pembelajaran. Tapi di kedua akhirnya pertanyaan saya bertambah. Kalau yang pertama itu apa beda antara belief dengan trust sehingga di pembelajaran itu antara dosen dan mahasiswa terjalin. Kalau belief dan yang kedua, saya malah ingin menanyakan metode yang mana sekiranya agar ada belief atau kepercayaan ya, seperti ya trust lah mungkin, kepercayaan bahwa seseorang itu mampu melakukan. Tadi Prof. Ari juga mencontohkan sesuatu pada saat saya menggunakan PBL, Project Based Learning, masalah stunting ternyata mahasiswa tidak sesuai dengan yang diharapkan ibu, berarti kan tidak ada belief di ibu. Terima kasih Prof. Monggo langsung ke Pak Furkon. Monggo Prof. Jadi yang mohon izin ya Pak Agus untuk memberikan bukan menjawab ya, maksudnya begini. Yang belief itu menunjukkan suatu kepercayaan akan kebenaran sesuatu, sebenarnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah ingin menunjukkan agar timbul suatu kepercayaan akan kebenaran sesuatu. Misalnya nih, diketahui secara teori itu bahwa pola makan itu mempengaruhi terjadinya stunting, seperti itu. Nah, bagaimana mahasiswa itu nantinya dia akan mempercayai hal tersebut? Ya, kalau trust itu menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau seseorang. Jadi trust itu kemampuan untuk percaya pada seseorang. Kalau tadi kan kalau belief kan percaya pada suatu kebenaran, pada suatu bahwa pola makan itu. Tapi kalau yang trust itu saya menyampaikan bahwa mahasiswa menemukan bahwa oh ibu ternyata pola makan itu tidak semata-mata menyebabkan terjadinya stunting. Bila pola makan itu disertai dengan pola asuh yang kurang baik, maka itu akan menjadi suatu trust di situ. Demikian ya Bapak. Jadi kalau belief itu hanya kebenaran sesuatu tadi. Tapi kalau trust itu menyangkut siapa yang menyampaikan dengan menyodorkan bukti-bukti. Ya, kemampuan sesuatu atau seseorang. Kalau trust itu seperti itu. Jadi ada belief ya sama-sama percaya, sama-sama percaya. Tapi yang satunya percaya dengan sesuatu yang baru disampaikan tadi. Oh iya wis percaya aku bahwa pola makan itu. Nah, setelah dia mencari
kemudian ingin membuktikan, nah baru nantinya akan timbul suatu trust itu tadi, kepercayaan dan kemampuan pada suatu atau seseorang. Nah, demikian Pak. Jadi mengapa saya tadi ada mahasiswa yang tidak memiliki ada mahasiswa yang kurang memiliki kemampuan untuk mencari sesuatu tadi, untuk memberi kebenaran tentang sesuatu, untuk belief tadi. Nah, karena dia juga ya kita harus maklumi bahwa seseorang itu pasti berbeda. Itu harus kita di alam bawah sadar kita harus selalu berpikir bahwa semua orang itu pasti berbeda. Ya, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Nah, jadi dia mencari itu kok bisa, saya juga sampai gini ya, loh kok iso ya, kok ya beda. Padahal teman-temannya itu dia bisa mencari apa yang harus dicari untuk membuat suatu kepercayaan tadi, untuk belief tadi. Tapi ini dia keliru mencarinya. Nah, apa dia itu males-malesan mencarinya? Apa dia itu benar-benar tidak tahu apa yang harus dicari? Nah, itu tapi itu hanya 1-2 beberapa mahasiswa. Nah, itu yang perlu mungkin kadang kita khusus untuk memperhatikan jadi satu sama lain. Nah, tapi kalau kelasnya agak besar itu memang sulit ya. Kalau kelasnya kecil-kecil itu kentara sekali kondisi perbedaan Niko. Ngaten Pak Agus dari saya. Cobi kalau menurut Bapak Agus Pundi. Saya tuh kayak kemarin ini rekognisi dan konversi. Ini adalah belief dan trust. Ya. Prof, terima kasih. Itu memang yang direncanakan kan yang belief, bukan yang trust. Ya, yang belief. Akhirnya yang slide yang kedua yang ditunjukkan Prof, saya malah bertanya lagi. Ini metode dari 9 mungkin ya, 9 metode barusan. Model bukan metode. Model Pak, model. Yes, model. Dari 9 model itu Prof lebih suka PBL. Apa gara-gara PBL ini yang menunjukkan belief? Saya Pak. Inje Pak Agus. Jadi lebih bukan karena trust itu ya, tapi saya lebih ke ini. Berbagai pengalaman. Saya pernah coba menggunakan ini, saya pernah model self direction, saya sudah pernah mencoba cooperative learning, saya sudah pernah coba gitu. Nah, tapi saya nyamannya itu di problem based learning, ya gitu aja. Tapi mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sendiri-sendiri. Ya, itu berdasarkan pengalaman kemauan. Ya, jadi kalau pengalaman discovery learning itu ya ada di kampus, tapi kayaknya kok itu sudah masuk semua di PBL, jadi saya tidak perlu berbanyak-banyak lah, kan hampir mirip-mirip itu antara discovery, kooperatif, ya, jadi saya lebih nyaman di PBL. Ya, seperti itu. Monggo kalau yang lain yang masuk mana modelnya, oh saya ternyata masuk di sini, saya termasuk di sini. Jadi, saya sudah beberapa mencoba untuk yang model-model pembelajaran itu, tapi saya itu tadi, saya kok lebih nyaman, lebih senang. Ini hubungannya bukan lagi dengan belief trust, tapi lebih dengan rasa suka. Ini like. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Oke, baik. Berikutnya monggo Pak Molim, ini sudah raise hand. Mohon maaf Pak Molim. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, sudah normal. Halo Pak Furqan. Sampun normal. Suaranya ada Pak Furqan? Ada Pak. Suaranya enggak bisa. Saya ada sudah normal, soalnya ada di ini saya dengan Bu Yayah ini. Ya, di ini Prof. Mumpung kan sudah jelas, Pak? Sudah, Pak Molim. Oke. Halo. Kan mumpung sekarang ini Prof membahas tentang metode pembelajaran dan evaluasi. Dalam perspektif kami di bahasa Arab ada
kata yang mengatakan at-tariqu ahammu minal. Hilang. Oh, terputus sepertinya Prof. Ari. Malah lenyap ya, apa? Terpental ya. Oke, terpental. Oke. Baik, Kita sambil mungkin menunggu Pak Mualim bergabung kembali, ini ada pertanyaan dari Ibu Novela. Izin bertanya, Prof. Ari, terkait dengan SCL, dengan 7 jam PBL, Problem Based Learning, untuk tata ruang perkelompokan itu, bagaimana pengaturannya? Oke, Prof, untuk ruang tutor 1, 2, 3, dan selanjutnya dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, apakah fasilitator boleh dengan tim atau sendiri dengan pembagian waktu Nah, intinya pertanyaannya mungkin gitu, Prof. Apa ketika menerapkan model PBL itu kira-kira apakah pengelompokannya itu mungkin kalau bagi kelas yang besar itu apakah perlu melibatkan tim atau cukup sendirian atau bagaimana kira-kira? Oke. mohon izin, Bu Novi nggih, Bu Bu Cahyuni Novela. Novi ya. Oh Bu nggih, nggih. Novela. Oke. Nah ini saya tadi matur ya, kalau kelasnya cukup besar itu yang memang menyulitkan ya, saya tadi matur seperti itu. Kalau kelasnya cukup besar nanti kita membagi dalam kelompok ya, kemudian dalam kelompok itu kita juga harus memonitor dulu, kemudian mengevaluasi. Nah, nampaknya kalau kelas besar itu biasanya ada pendamping ya, kalau dalam artian kelas besar lebih dari 10 grup. Dalam arti lebih dari 10 grup. Misalnya satu grup 5 orang, berarti lebih dari 50 mahasiswa. Kalau masih 10 grup itu kan kita masih mampu ya, rata-rata 10. Tapi kalau sudah lebih dari 50 mahasiswa satu kelasnya, itu 50 pun itu sebenarnya sudah lebih ya, maksimal itu kan sekitar 35 hingga 40. Ya, jadi kalau 50 itu sebenarnya lebih, cuma tidak terlalu besar. Masih bisa dihandle lah untuk kita sendiri. Tapi kalau lebih dari 50 itu memang kesulitan, sehingga memang kita perlu bantuan mungkin mahasiswa alumni, atau mungkin model PBL-nya Ibu dengan, tapi juga susah juga ya, karena kan model besar itu kita harus melihat satu persatu grup yang mereka bikin. Kalau misalnya sekarang satu grup dibesarkan, satu kelompoknya misalnya 10 orang, kemudian ada 10 grup, kita akan kesulitan untuk memonitornya. 5 kemauan itu sudah banyak itu. Kita harus memonitor masing-masing dalam jangka waktu 2 jam. Ya, bukan 2 jam, 100 menit. Ya kan 100 menit, 50 kali 2 kali 100 menit. Ya, berarti kan kita harus memonitor demikian. Nah, kalau kelas besar biasanya itu jarang menggunakan model-model pembelajaran seperti problem based learning. Nah, mungkin lebih pas itu kalau ke luar kemauan Ibu. Kalau outdoor, jadi memberikan penugasan di luar, jadi tidak di kelas. Nah, itu nanti mereka akan mencari masalahnya di luar. Jadi bukan kita yang memberi masalah, kemudian di dalam kelas itu kita menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi problem based learning yang kita menggunakan outdoor. Jadi misalnya saya memberi penugasan pada mahasiswa ke puskesmas. Nah, itu mahasiswa akan keluar dan itu jelas akan tampak mahasiswa mana yang tidak mengerjakan, karena kan saya misalnya dosen sudah paham ya apa saja yang ada di puskesmas itu secara administrasi maupun untuk klinisi, kita kan tahu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu materi mata pelajarannya sendiri-sendiri, berarti mata kuliahnya sendiri, mata kuliahnya masing-masing dosen. Nah, berarti kan tahu kira-kira kalau saya seperti tadi gizi dan kesehatan, berarti kalau mereka harus ke puskesmas, apa yang harus dikerjakan di sana. Nah, dalam hal ini mahasiswa juga membuat sendiri format apa yang akan ditanyakan di puskesmas. Nah, jadi bukan kita yang memberi rubriknya ya, form isiannya itu bukan kita, tapi mahasiswa membuat sendiri. Terus yang diharapkan apa saja yang sesuai dengan petunjuk dari kita.
Jadi misalnya coba explore untuk mencari kejadian diabetes mellitus di puskesmas. Nah, itu apa berarti? Mereka harus mencari apa? Mencari pasiennya laki-laki dan perempuan. Rentang usianya berapa? Kebiasaannya berarti mereka harus mewawancarai. Nah, seperti itu. Nah, itu PBL yang outdoor. Kalau menurut saya, kalau kelas besar, kalau kelas kecil bisa langsung di dalam kelas, kemudian kita memberikan permasalahan secara umum. Jadi mungkin artinya seperti contextual learning ya, kalau kelas besar itu. Ya mungkin kombinasi PBL dan contextual learning gitu. Tapi ya kalau di dalam kelas kayaknya nggak memungkinkan untuk PBL. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof. Oke, jadi kita menyesuaikan kemauan, mata kuliah kita terkait dengan hal menopo kemauan, kemudian kelas besar atau kelas kecil. Jadi kita ingin membuat inovasi ya, ini kan sebenarnya inovasi pembelajaran. Inovasi. Tapi rata-rata juga kalau nggak mau ribet, ada yang nggak mau ribet, misalnya dosen nggak mau ribet gitu ya, kuliah-kuliah biasa, mahasiswa diminta untuk mencari artikel, kemudian di resume artikel itu, makalahnya dikumpulkan, PPT-nya dipresentasikan. Nah itu, tapi kalau itu model ya campuran ya itu ya. saya komentari. Nah, itu ya campuran, Mbak. Nah, ya campuran. Mahasiswa ya ada tergantung kita memberikan permasalahannya misalnya. Kita memberikan permasalahan, coba mahasiswa mencari artikel, itu discovery. Ya, permasalahan dengan mencari di literatur. Nah, artikel searching ya, di NCBI itu yang kalau dulu saya di NCBI. Sudah cari, kemudian dirumuskan, seperti diringkas gitu. Tapi kan biasanya mahasiswa meringkas karena mengecilkan. Jadi bukan meresum itu kan sebenarnya bukan artikel yang ada 9 halaman, kemudian diringkas hanya 4 halaman atau 5 halaman, kan bukan. Sebenarnya apa yang Anda tahu dari artikel yang Anda baca itu. Jadi kemampuan literasinya seperti apa. Diceritakan sendiri, disusun sendiri. Itu melatih mahasiswa untuk tadi menyusun skripsinya. Karena beberapa waktu yang lalu itu mahasiswa kami, pengalaman dia mahasiswa kami, dan tampaknya mahasiswa di luar juga, karena saya juga selain di UNES saya mengajar di beberapa stikes, itu kecenderungan skripsinya itu seperti clipping. Karena memang saat ini luar biasa teknologi itu. Jadi copy paste. Nah, kebetulan saya punya langganan ya, diberi dari kampus, punya langganan untuk turnitin ya, sehingga selalu saya turnitin kalau ada tugas-tugas gitu. Nah, itu baru sekali aja sudah thread kan, turnitin cepat sekali, nggak sampai 15 menit itu. Kita langsung masukkan artikel itu, makalah mahasiswa itu kita masukkan, sudah kelihatan tampak di situ. Ya, 40%, 50%, itu kentara sekali kalau mereka itu hanya copy paste ke tugasnya, ke penugasan seperti itu. Nah, padahal yang kita harapkan itu mahasiswa itu mampu untuk menuangkan kembali. Ya, itu tergantung kompetensi ya, tujuan kompetensinya apa, tujuan pencapaian pembelajarannya apa. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu dia memang dilatih, Bapak Ibu ingin melatih mahasiswa itu agar dia terampil, mampu untuk membuat suatu makalah. Nah, itu dia dituangkanlah dalam makalahnya dia. Tidak bakalan disampaikan saja waktu mengajar. Resume yang Anda lakukan itu bukan meringkas terus dari 9 halaman jadi 4 atau 5 halaman, tapi apa yang Anda baca, kemudian dirumuskan itu yang telah dibaca, kemudian ditulis kembali. Nah, karena kami kan juga tidak hanya satu artikel, beberapa artikel. Ya. Jadi, nah ada lagi yang pinter, karena artikelnya itu bahasa Inggris, ya artikelnya berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan, ya, ditranslate ya, setelah diterjemahkan tadi, kemudian terjemahannya dimasukkan. Jadi bukan dari pemikirannya mahasiswa itu yang saya masih kesulitan itu untuk mendetek
Itu karena saya turnitin juga nggak bakal sama karena ya sama paling daftar pustakanya beberapa. Tapi kalau untuk kalimat-kalimatnya kan yang satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia, nggak ada di kalimat yang sama seperti itu. Tapi tetap ada yang mirip-mirip gitu, nggak tahu kenapa kok bisa saat diturutin masih tinggi turnitinnya sekitar 25 gitu. Jadi itulah apa ya, inovasi dosen. Karena kenapa kita berinovasi? Karena tadi semakin canggih mahasiswa kita itu, ya semakin pintar dia berinovasi juga, ya mahasiswa itu berinovasi. Jadi kita juga mengimbangi mereka dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang ada. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga sudah banyak ini yang berinovasi untuk pembelajarannya. Maksudnya saya cenderungnya yang ngotak-atik ya, ngotak-atik bagaimana kita bisa memberikan atau memberikan pengajaran pada mahasiswa atau proses pembelajaran itu tadi, atau proses belajar mengajar pada mahasiswa sebaik mungkin dengan kondisi seperti ini. Nah, seperti kondisi perubahan zaman yang milenial ini. Nah, kita kan ngotak-atik mana yang cocok, mana yang saya mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain berbeda model pendekatannya. Jadi kalau yang gizi kesehatan itu karena memang kalau untuk problem based learning itu memang mudah lah. Kalau biostatistik, saya mengajar biostatistik. Aduh, ya gimana kalau saya mau ke BL? Itu susah sekali yang biostatistik itu. Kasihan nanti mahasiswanya. Nah, itu jadi ya saya agak ada ceramahnya sedikit, terus terang seperti itu. Saya menyampaikan sedemikian rupa, kemudian kalau tahu-tahu, coba Anda cari artikel tentang statistik lah. Statistik itu semua keluarnya kalau artikel ya di metode itu ada analyze, data analyze kan gitu. Ya itu makanya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa kita berapa, kemudian mata kuliah kita seperti apa. Kalau saya biostatistik kemudian meminta mahasiswa atau langsung saya memberikan permasalahan, kasihan mahasiswanya juga. Belum tahu apa-apa, apa itu sampel, apa itu populasi, bagaimana sampel size, cara mengambil sampel size, kemudian bagaimana cara pengambilan sampel atau sampling, metodenya apa saja, misalnya stratified sampling atau purposive sampling. Tahu-tahu mahasiswa saya beri tugas untuk itu kan kasihan. Ya, jadi saya biasanya memberi awalan dulu, teori-teori saya tayangkan, kemudian saya memberikan latihan-latihan, nah seperti itu. Jadi tidak menggunakan problem based learning. Kalau seperti itu, ya kasihan. Kalau saya merasa kasihan mahasiswanya aja. Kalau saya loh ya saya. Kemudian kalau untuk yang beda lagi metodologi penelitian, sama-sama untuk ya, yang satu lagi metodologi penelitian dan biostatistik S2. Nah, itu beda lagi. Padahal dia ada biostatistiknya juga. Ya, model yang saya sampaikan berbeda. Karena kalau mahasiswa S2, basic untuk statistiknya mereka sudah ada pastinya. Ya. Kalau biostatistik untuk S1, itu saya kasihan kalau langsung saya pakai PBA. Ya. Nah, demikian yang dari saya, Bapak. Jadi kita pinter-pinternya kemauan apa ya, bukan pinter-pinternya ya, dosen itu ya itu tadi, berinovasi, mengotak-atik, kira-kira saya mengajarkan dengan model seperti ini, mahasiswa bagaimana nggih gitu. Terus saya coba begini, kira-kira mahasiswa bagaimana. Nah, itu kan untuk dirancang di RPS kita nanti. Tapi kadang juga gini, saya akui sendiri untuk diri saya. Kadang-kadang saya itu sangat-sangat sibuk sekali, sehingga RPS yang saya buat itu masih menggunakan RPS yang lama, itu saya akui. Ya, kalau pas saya sibuk-sibuk sekali, deadline pengumpulan RPS diupload ke sistem ya, di tempat kami ada yang namanya Sikadu, diupload di Sikadu. Untuk ibaratnya buka Sikadu aja rasanya nggak sempat gitu, seperti itu. Apalagi mengganti rencana saya ke depan seperti apa. Nah, itu saya nakal kadang-kadang pakai RPS yang lalu, semester lalu, itu semester tahun lalu, bukan lalu ya, semester karena muncul di Gasal ya, di Gasal dia muncul lagi, berarti sudah setahun. Nah, itu kan sebenarnya ada perbedaan di situ. Nah, maka saya akali, ya,
Ini inovasi lagi, kemudian saya akali. Jadi jauh-jauh hari saya sudah berpikir, apa saya pengen ngajar yang gimana sih? Besok pengen yang gimana? Saya lihat jadwal saya. Kira-kira aku sibuk nggak ya bulan ini? Ya, saya seperti itu. Wah, ini saya ada penelitian ini, ada penelitian di tahun kedua ini. Wah, ini berarti saya sibuk. Nah, akhirnya saya mengambil model yang seperti apa ya. Yang kira-kira saya juga tidak terlalu repot. Mahasiswa, oh berarti saya harus yang minggu pertama ini ya saya sinkronos ini. Saya rencana mau pergi ke misalnya seperti saya akan ke Nurul Jadid. Nah kalau seperti kasus ini Pak Furqon terus terang di luar RPS saya banget ini karena pengumuman penerimaan detaser itu setelah RPS diupload. Nah itu padahal kan saya tipenya ya agak idealis gitu ya. Waduh, terus langsung sama mahasiswa coba adik-adik cari waktu yang kosong. Gak bisa, Prof. Ini tumbuk sama ini tumbuk sama ini. Terus saya dijadikan sama Mbak, daripada kono stres, kon kuliah Sabtu, we. Nah gitu. Jadi akhirnya mahasiswa ya saya minta maaf dengan mahasiswa karena di luar kemampuan saya gitu. Tapi kan hanya berapa minggu itu nanti. Data sering ini kemudian ada juga yang saya penelitian ke Rembang. Jadi harusnya yang nggak daring, saya daring. Aduh. Tapi kalau Nurul Jadid saya sudah saya plotkan kan jam 9 memang ada yang kosong. Hari Rabu, khusus hari Rabu jam 1 karena jam 9 saya mengajar. Ya. Jadi untuk yang data sering ini, yang praktisi mengajar ada juga. Itu pengumumannya setelah RPS dia unggah. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti saya, nah itu ya teman saya ya bilang Mbak ojo terlalu idealis lah itu saya dia begitu kan teman ya itu saya waduh ngono ki gawan bayi tapi saya ini sudah termasuk agak lumayan tidak seperti dulu yang karena teman-teman terlalu perfect itu saya insya Allah ini sudah banyak berubah jadi ya karena kalau nggak seperti itu saya yang rugi sendiri malah kena diri saya sendiri. Saya maunya seperti ini, pengennya begini. Tapi harusnya nggak. Seperti kemarin Pak Furqon. Wah, aku susah banget kemarin itu. Saya tuh janji jam 1 dengan Nurul Jadid ketemu bla bla bla. Saya lupa kalau saya itu harus ke LP2M. Nah itu. Terus Pak Furqon memberi solusi seperti saya sebenarnya ya saya ikut aja sementara ikut aja dulu. Ya, pengennya nggak seperti itu, pengennya sih. Tapi karena situasi saya harus belajar. Nah, itu tadi satu lagi. Dosen itu juga harus belajar dari situasi dan kondisi. Ya, contohnya saya aja. Jadi saya tuh banyak belajar dari situasi dan kondisi, tidak harus selalu apa yang kita mau itu pas. Yaitu saya alami beberapa waktu itu. Jadi ya akhirnya itu tadi proses pembelajarannya ya yang tadinya saya maunya PBL di RPS saya, yang maunya saya DL di Discovery Learning, Cooperative Learning, itu kadang berubah-ubah. Nah itu Bapak Ibu sudah membuat sedemikian rupa RPS-nya di kontrak perkuliahan juga saya tirik-tirik gitu, tirik-tirik itu apa ya, rintik-rintik lah pokoknya saya buat nanti saya aturi contoh kontrak perkuliahan saya. Udah tujuannya apa, tata tertibnya di situ. Nah, setelah itu ada tugas ini, tugas itu, kosong kuliahnya. Ya, nah, itulah yang itu harus belajar situasi dan kondisi. Jadi, Bapak Ibu, monggo pengalaman Bapak Ibu bagaimana agar saya bisa mengikuti juga tidak terlalu idealis, harus sesuai. Ini ada pertanyaan Prof dari Pak Farhan. Kira-kira berapa persen praktek bagi setiap mata kuliah yang murni berbasis teoritis barangkali yang karena di mata kuliah itu kan ada yang ini ya yang praktikum, yang ada praktikumnya, ada yang murni tanpa praktikum gitu ya. Nah kira-kira itu berapa persen prakteknya kalau itu adalah merupakan mata kuliah teori begitu, tidak ada praktikumnya tapi kira-kira ada persentase ideal enggak kira-kira begitu Pak? Iya. Nah ini coba kalau tertulis mau izin menjawab Pak Furqon.
Kalau secara tertulis apa ya? Kalau ada aturan nih, aturan secara tertulis bahwa bila praktikum bila mata kuliah teori ada praktikumnya di situ. Nah, itu secara tertulis itu tidak ada Bapak. Harus berapa persen. Namun sebentar saya hitungkan sebentar nih. Ini ada hitung-hitungannya tapi. Misalnya 16 kali 11 minggu, oke. 14 ya, 14. 14. Jadi harus ya. Jadi sekitar 30 sampai 35% dalam artian gini. 16 kali pertemuan dengan pertemuan pertama kontrak perkuliahan dan pendahuluan, pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester, pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Nah, itu biasanya itu sekitar 4 sampai 5 itu ada praktikumnya. Itu yang ideal. Tapi ada juga yang hanya 2. Teman saya 2 itu di blok. Nah, monggo kan sama aja kalau 2 blok dengan 4 atau 5 kan berarti sekitar 30 hingga 35% lah kalau dari total semuanya. Nah, mengapa demikian? Jadi bila mana ada teori yang misalnya nih minggu pertama kontrak perkuliahan dan pendahuluan, jadi minggu kedua, ketiga. Kemudian mau diadakan praktikum. Berarti pada minggu keempat praktikum untuk kedua, ketiga. Ini pertengahan-pertengahan seperti itu. Nah, itu sampai 4 atau 5 kali. Namun kalau memang ingin diblok, biasanya sebelum UTS atau mau sebelum ujian akhir semester. Kemudian ada lagi yang dosen itu menyesuaikan. Kalau saya tetap idealnya 30 sampai 35% gimana? Tapi ada juga dosen yang menyesuaikan gini. Ya tergantung materi-materinya itu, materi-materi dalam mata kuliah itu perlu dipraktikumkan atau tidak. Nah, gitu misalnya. Nah, seperti saya di yang tidak ada praktikumnya ya, biostatistik. Ya, saya mengajar biostatistik. Saya perlu untuk melakukan itu tidak ada praktikumnya, ya, 2 SKS. Tapi saya perlu untuk melakukan praktik bagaimana mahasiswa itu menggunakan SPSS. Nggak bisa SPSS itu diawang-awang. Bayangke koyo apa, bayangke seperti apa kan nggak bisa. Ya kasihan. Nah, akhirnya saya yang menentukan sendiri. Berarti saya menentukannya setelah UTS. Karena dari awal hingga UTS itu adalah teori-teorinya. Nah, setelah UTS 3-4 kali SPSS. Misalnya apa? Bagaimana melakukan pengujian chi-square. Jadi untuk parametrik, non-parametrik, regresi, dan korelasi 3 atau 4. Nah, seperti itu. Jadi pertama kali praktek min untuk univariatnya, min, media, modus, frekuensi, semua. Kemudian mahasiswa latihan, membuat sendiri-sendiri masing-masing seperti itu. Kemudian maju di depan kelas, disampaikan. Ya, untuk melihat kemampuan dia, apakah benar-benar dia SPSS, atau kalau dipakai Zoom, ya monggo Zoom. Ya, kemudian yang kedua, untuk analisa bivariatnya. Apa yang mau dianalisis sebelumnya harus normalitas data dulu. Ya, homogenitas, normalitas itu pakai SPSS semua nggak bisa dibayangin. Harus dilakukan. Nah, itu kan perlu praktek. Padahal di mata kuliah statistik kami hanya 2 SKS dan tidak ada praktek. Tapi gimana? Kasihan mahasiswa nanti kalau apa ya mau manual zaman sekarang kok manual. Itu kan zaman sekarang ya menggunakan SPSS itu. Nah, jadi di situ nanti Bapak Ibu lah itu idealnya ya memang sekitar 30% itu dari total pertemuan harian di ego jadi ingatan Bapak. Baik. Begitu nggih Pak Farhan. Ini Pak Farhan, ya Pak Farhan. Iya. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih sudah ada pencerahan nih. Oke, monggo diterapkan Pak Farhan. Diuji coba gitu ya. Tapi jangan terlalu kayak saya ya Pak, jangan terlalu perfect ya Pak. Jangan ditiru yang terlalu perfect itu.
Baik, Kayaknya agak masih ini ada pertanyaan dari Pak Mualim tadi, sepertinya karena sinyalnya beliau tidak stabil. Pertanyaannya, ini ada ini Prof, ungkapan di perspektif pendidikan itu bahwa metode lebih penting daripada materi. Sebagus apapun materi, tetapi dosen tidak bisa mengajar dengan metode yang cocok, maka pesan tidak tersampaikan. Namun demikian, semoga dosen, sabar, ikhlas, dan lain-lain lebih penting daripada semuanya. Nah, barangkali benar ungkapan tidak ada metode terbaik. Metode ini lebih baik daripada metode itu. betul. Alhasil pemilihan metode menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, maka metode dialektik atau blended method solusi terbaik. Nah, usul lebih berasa jika ada dari peserta dosen praktek mengajar dengan metode PBL dan lain-lain sesuai RPP, dan kita sebagai murid sekitar 5-3 menit profesor menilai, dan dalam artian mungkin Pak Mualim nanti ada usulan untuk ada peserta yang ya, tanggal 13-14. tanggal 13-14, Insya Allah nanti di sana Pak Mualim. Monggo dipersiapkan Pak Mualim mungkin jadi peserta pertama. Tapi jadi pancingatan terus. Itu mungkin usulan dari Pak Mualim terkait dengan ini. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Zainul Fajri. Izin bertanya, Prof, dalam SCL ada kegiatan mahasiswa kreatif, kognitif, afektif, dan psikomotor. Utuh, misalkan diambilkan salah satu contoh mata kuliah statistik, pokok bahasanya paling banyak tentang matematika. Bagaimana cara menerapkan SCL dan cara mengukur bahwa mahasiswa kreatif? Karena berdasarkan pengalaman saya, mahasiswa minta untuk selalu dibimbing, dijelaskan tentang pokok bahasan statistik sehingga dosen lebih dominan daripada mahasiswa. Itu saya. Tapi ya memang J sampun. Pak siapa tadi Pak? Pak Zainul. Pak Mualim. Pak Mualim ada, mboten. Nggak masuk J, Mas Banun Pak, anunya masukannya J, insya Allah nanti tanggal 13-14, monggo Bapak Ibu bisa memaparkan. Ya memang pada intinya tidak ada ya model yang paling baik yang mana. Oleh karena itu saya juga tidak menyatakan kalau model itu paling baik, tapi paling nyaman. Ya, Bapak Ibu monggo menggunakan yang paling nyaman sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu yang diampu. Jadi mata kuliah yang satu berbeda dengan mata kuliah yang lain. Jadi nggak bisa saya bilang, saya sendiri ada 2 mata kuliah, gizi dan kesehatan dan biostatistik. Itu juga cara mengambil modelnya atau menggunakan modelnya juga berbeda. Jadi memang tidak ada yang tidak bisa dikatakan ini yang terbaik, menggunakan ini yang paling baik, ini tidak bisa seperti itu. Tapi nyaman dan sesuai dengan mata kuliah kita. Harus bangun Pak, setuju tanggal 13-14 ditunggu. Ya kemudian yang ini tadi biostatistik itu. Tadi saya sampaikan statistiknya, statistik itu banyak matematika, leres. Kemudian bagaimana SCL itu diterapkan? Nah, SCL itu diterapkan begini kalau saya. Setiap nanti saya contohkan setiap materi yang telah kita berikan, kita ada latihannya. Saya contohkan saya kebetulan kan bentar. Tapi saya bukan orang matematika, jadi saya tak buka dulu supaya ada biostatistik. Statistik, bentar, kok tadi udah tak buka ini ada yang soalnya, sebentar yang teorinya belum tak buka teori. Dulu pengertian dasar statistika. Sudah tak buka ini. Sampun Bapak Nah, di sini.
Ini mereka sudah punya ini kan bahan ajar dari saya. Jadi pengertian dasar dalam statistika ini kan teori semua nih. PPT-nya belum tak cari, ini baru aja dulu, baru teori bahan ajar yang saya punya. Nah, sebentar, ini semua toh kita berikan ke mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk mempelajari, membaca apa yang sudah saya berikan. Ini kan diupload nih di Elena, di Elena itu materi. Gitu. Jadi di Elena itu ada materi, ada assignment, ada penugasan, file, assignment, kemudian ada Zoom. Maka dosen akan memilih mana yang akan di-upload di situ. Nah, setelah itu saya ada ini, sebentar saya latihan. Karena nggak ada latihan. Bentar. Satu. Latihan soal. Nah, ini saya share latihan. Nah, sambut ya. Nah, ini. Jelaskan perbedaan antara statistik dan statistika. Jelaskan definisi tentang variabel dan buatlah 5 contoh minimal 5 variabel. Nah, saya selalu seperti itu. Jadi peran mahasiswa tetap ada dia. Ini latihan soal, bukan saya nilai. Tidak saya nilai. Saya hanya ingin tahu mahasiswa itu boleh berkelompok mendiskusikan jawaban masing-masing pertanyaan saya ini. Nah, saya buat seperti itu, Bapak. Jadi sisa waktu sekitar 20 menit gitu saya minta mahasiswa untuk menyelesaikan. Tidak harus selesai semua, ini nggak mungkin segini 20 menit, tapi minimal kelompok 1 menjawab hingga 1 hingga 5. Kelompok 2 itu diundi dulu. Diundi, kemudian mereka memperoleh pertanyaan yang mana, kemudian dijawab oleh mereka. Nah, ini ada sampai berapa nih? Ini ada bab 1 sampai ke latihannya sampai 13 sampai korelasi. Penyajian data dalam tabel, penyajian dalam diagram, ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, ukuran letak, ini latihan-latihannya. Kemudian ini adalah bahan ajarnya, pengertian dasar, penyajian dalam tabel, penyajian data dalam gambar, ukuran misalnya ini mau ke distribusi peluang, mau kemana ya, mau ke misalnya ini integrasi kedua. Nah, masih kelihatan, J? Iya, terlihat, Prof. J, nah ini misalnya regresi, lihatin, J. Oh, boten. Ya. Kalau anunya belum terlihat, Prof. Filenya belum terlihat. Oh, filenya belum terlihat, J. Oke, hanya Explorer saja. Oh, sebelumnya tadi. Oh, ini Oke. karena saya baru mengubah. Ini explore-nya tadi, J. Berarti kalau saya keluarkan dulu, J, ini. Nah, misalnya saya ke soal bab 2 nih. Nah, ini misalnya regresi. Nanti ada soal yang untuk regresi. Ya, itu saya kok seperti itu, J. Tapi mau pilih ada masukan juga. Jadi ada peran mahasiswa juga. Nah, nanti lah ini di regresi ini saya SPSS. Saya langsung praktek di sini. Ini teorinya sudah saya upload, tapi pelaksanaan di lapangan saya membuat itu latihan SPSS. Bagaimana di ANOVA, ya, kemudian regresi, korelasi, chi-square, kemudian ada t-test, ada macam-macam itu saya menggunakan SPSS. Jadi saya praktekkan ya, agar mahasiswa lebih bisa nggak di awang-awang gitu. Ya. Bagaimana Pak? Monggo Pak. Atau mungkin ada. Oke, monggo Pak siapa Pak. tadi Nur Sewu? Pak Zainul Pak. Fajri. Oke. Pak Zainul. Ya, terima kasih. Oh, Pak Zainul. Oke, monggo Pak Zainul. Gimana Pak sebaiknya Pak? Ini sama nasibnya. Biostatistik juga, Nje. Ya, kebetulan yang semester kemarin itu ada statistik, Prof. Jadi mahasiswa itu minta selalu dijelaskan, Pak, soalnya ini matematika, sedangkan kami ini bukan
fokus di matematika seperti itu. Inje leres ya. Saya juga kalau anak-anak sih tidak meminta seperti itu, tapi saya merasa sendiri seandainya langsung saya menggunakan model yang saya tadi terlalu idealis tadi, langsung saya milih PBL lah, atau kontekstual learning lah, atau cooperative learning lah. Nah, itu nampaknya juga kasihan, saya kasihan dengan mahasiswanya, karena mereka pastinya memiliki konsep dasar terlebih dahulu ya. Setelah mereka paham, nah barulah kita mau model. Jadi nanti di RPS-nya setelah UTS atau mungkin di yang pertama, yang kedua itu mungkin belum ya, mungkin yang baru per minggu ketiga, nah baru mungkin dimasukkan di situ model-modelnya ya, sesuai harapan kita. Ini hanya inovasi dosen kemawon bagaimana membersamai mahasiswa dalam proses belajar mengajar sehingga mahasiswa bisa menerima transfer ilmu dari kita. Oke, monggo ada lagi. Baik, bagaimana Pak Zainul, Pak Dri? Alhamdulillah, terima kasih. Soalnya waktu saya untuk yang statistik memang saya desain setiap selesai perkuliahan pasti saya kasih soal meskipun cuma satu atau dua, langsung praktek seperti itu. Jadi antisipasi takut hilang materinya seperti itu. Itu saya bagus itu Pak seperti itu. Itu nanti di kalau panjenengan memang soalnya itu kan atau mau dikerjakan sendiri atau berkelompok, kan berarti ada permasalahan tuh Pak tadi dari teori yang sudah Bapak berikan. Nah sekarang permasalahannya itu dalam bentuk soal gitu aja. Iya. Itu sudah bagus Pak kita tuh sebenarnya sudah melakukan seperti itu. Cuman nggak tidak nampak gitu loh, tidak terekspresi dengan jelas. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan ini, Prof. Insya Allah mungkin yang terakhir ini dari Pak Itkon. Izin bertanya, Prof. Menurut Prof. Hari, bagaimana masa depan tenaga pendidik atau dosen? Apakah mungkin bisa digantikan robot atau mesin seperti tenaga kerja yang lain? Bagaimana kita sebagai dosen bersiap menghadapi era berbasis AI ini? Ya, mungkin Pak Itkon ini banyak nonton ini ya. Informasi Elon Musk itu sudah buat robot menggantikan para pekerja-pekerja gitu. Oke, itu mungkin jadi salah satu tantangan. Monggo mungkin persepsi dari Prof. Ari. Kalau saya begini Pak. Pendidikan itu kan kita kalau pendidik, tugas pendidik itu adalah mendidik. Mendidik yang seperti apa? Dan berarti kita kembali lagi ke pendidikan. Nah, pendidikan kita di masa depan itu apakah ya akan artificial pakai AI tadi ya, intelligence artificial ya, atau apakah akan computerized seperti itu? Nah, kita coba kaji lagi. Kita saja masih ada di sini berhadapan-hadapan dengan mahasiswa menggunakan Zoom. Hasil yang diperoleh itu kurang memuaskan. Hasil belajar mahasiswa saat mereka Zoom. Contohnya, salah satu contohnya. Ada mata pelajaran mikrobiologi. Nah, ini cerita teman saya. Mata pelajaran biologi, mahasiswa diminta untuk explore. Ya, explore-nya itu kata dosennya dia mencari artikel seperti itu. Kemudian sudah presentasilah mahasiswa itu. Tapi ini benar atau tidak saya tidak tahu ya, karena teman saya yang bercerita. Setelah itu ditanyalah sama teman saya itu. Itu pakainya Erlenmeyer atau Becker glass gitu. Tanyanya dia gitu, Erlenmeyer atau Becker glass. Ternyata tidak bisa membedakan Erlenmeyer dan Becker glass. Anda tahu nggak Erlenmeyer gitu kan? Nggak tahu. Anda tahu nggak? Itulah kebangetan tadi. Bilang saya seperti itu. Itulah kebangetan tadi. Saya bilang, ya kebangetan Mbak. Masalah dek iki mbok yo golek ini nggone internet gambare Erlenmeyer kaya apa, Becker glass kaya apa. Kan saya bisa seperti itu. Nah, itu baru kita baru Zoom loh, baru tidak tatap muka, tidak datang ke lab basah,
mahasiswa tidak mau mencari seperti itu. Nah, ini Indonesia ya. Nah, pendidikan kita di masa datang itu seperti apa? Itu kalau di Indonesia, kita membicarakan Indonesia saja, kalau luar negeri itu mungkin mereka punya cara-cara tersendiri. Kalau Indonesia, itu kalau saya tetap tenaga pendidik itu tetap diperlukan. Ya, meskipun mau pakai robot, meskipun robot itu kadang-kadang aja. Tapi kan robot itu kan juga dibikin, ya. Kan robot itu kan ada yang menciptakan manusia, yang menciptakan robot. Gitu, ya, robot itu. Sedangkan manusia itu dalam menciptakan itu kan tidak sesempurna pencipta kita, nggih. Kita kan manusia. Insya Allah lah. Allah itu maha sempurna. Jadi menciptakan manusia itu dengan segala kesempurnaannya Allah. Maksudnya Allah itu benar-benar sempurna, wis gak ono kurang sithik-sithik. Saya itu kalau mengajar mata kuliah biokimia, itu ya Allah rasanya mau nangis. Mekanisme, metabolisme, hormon, sampai sedemikiannya Allah tuh mengatur seperti itu. Itu sempurna sekali kalau Allah. Nah, manusia itu kan penuh keterbatasan. Ya, dia merakit robot sedemikian rupa, merakit ilmu menggunakan komputer sedemikian rupa. Pasti ada yang kurang sempurna. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi, ya itu tadi, tetap kalau memang pendidikan kita, tetap tenaga pendidik itu memang tetap sangat-sangat diperlukan untuk masa-masa yang akan datang. Itu sangat-sangat diperlukan. Seperti Malaysia itu, saya ditawarin untuk Malaysia negara maju, ya. Saya ditawarin untuk mengajar di University Malaya. Tapi tidak diizinkan oleh suami saya karena saya harus meninggalkan keluarga. Ya saya manut aja, saya nggak manut. Saya bilang sama teman saya di sana, loh kan ya negara maju, mestinya kan ya bisa menginovasikan pembelajaran yang lebih bagus tanpa harus sampai mengundang dosen dari luar. Dosen Malaysia sendiri juga banyak, tapi dosen Malaysia untuk bidang tertentu itu memang belum ada. Nah, seperti itu. Jadi dia keluar. Nah, sebenarnya kan mereka bisa itu tadi buatan ya artificial itu tadi. Tapi ya menyampaikan bahwa manusia itu penuh keterbatasan. Jadi artificial itu kan yang bikin manusia. Ya, jadi tetap ada peran pendidik ya, tenaga pendidik dalam mentransfer ilmunya, dan kan tidak itu saja nih manusia kita sebagai tenaga pendidik kita tidak sebagai pentransfer ilmu tadi sudah saya sampaikan. Jadi mendidik akhlak. Nah, apa robotnya mau dikasih cara mendidik akhlak, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau orang yang pintar artificial mungkin akan membuat demikian. Nah, tapi kan sebenarnya kan orang akan mahasiswa lebih senang bertatap muka, ada hubungan emosional, kan seperti itu. Nah, nampaknya kalau saya merasa optimis bahwa tenaga pendidik itu masa depan itu tetap masih diperlukan. Meskipun seperti robot atau pendidikan artifisial yang lain yang bisa. Pak, intelijensi artifisial itu juga sampai sekarang ya itu teman-teman saya juga bercerita tentang itu. Terus saya tanya ke teman saya yang di sistem informatika, Pak Alam, kalau artificial intelligence, kalau nggak salah seperti itu ya, itu gimana ya Pak ya? Saya tanya gitu. Tapi kan manusia itu kan makhluk sosial, saya bilang gitu. Manusia itu makhluk sosial, jadi bagaimanapun juga itu dia pasti ada memiliki rasa pengen berkumpul, bertemu, seperti itu. Terus pengen ketemu sama orang, ya kemudian nanti saling berbagi. Nah, kalau sama kayak ketemu sama robot, ketemu sama barang-barang elektronik, itu terus rasa jiwa sosial tadi yang rasa sosialnya itu bagaimana, saya bilang gitu. Nah, itu beliau belum bisa menjawab gitu. Nah, mungkin di sistem informatika sini mungkin ada yang bisa, maaf Prof, saya belum sampai situ. Loh, ini aja dikaji saja dari ilmunya jenengan gimana, saya bilang gitu. Ya makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial. Itu sudah sejak dulu dia akan merasa bahagia berkumpul dengan
komunitasnya itu ada begitu. Lah mengko nek robot kabeh jangan-jangan malah stres karena nggak bisa berkumpul nggih. Nah, itu sih nggak tahu ya untuk kedepannya seperti apa. Tapi tetap robot boleh. Di Jepang itu semua sudah robot. Tapi adat istiadat dan pertemuan berkumpul itu tetap ada di Jepang itu. Nah, itu dari saya demikian. Menurut saya, jangan dipakai buat panduan. Itu mungkin Prof yang tantangannya SCL. Kalau dibandingkan SCL, MBKM dengan online atau artificial AI atau yang lain-lain, kita cari uang saja mending judi online, Prof. Apalagi belajar. Astagfirullah ya. Online. Nggih, Prof. Kapunten Pak Purkon. Iya, lah itulah. Makanya itu yang nanti perlu perlu dikaji-kaji kembali yang seperti itu ya online kok. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ari. Jadi sebetulnya AI itu mempermudah hal-hal yang memang bersifat kontinu begitu ya, sehingga tidak cepat capek semacamnya begitu. Tapi tidak ada yang seperti empati, peduli dan yang lainnya itu tidak bisa digantikan oleh misalkan mengerti apa keluh kesahnya mahasiswa dan semacamnya kan belum bisa begitu, Bro. Itu mungkin tidak bisa digantikan. Nah, jadi mungkin kita ambil positifnya saja. Saya kira kalaupun beberapa sistem sudah menerapkan AI, itu sisi positifnya membantu kita sebetulnya, mempermudah kita lebih cepat mungkin pengambilan keputusan tapi sebenarnya keputusannya tetap kepada human-nya gitu. Kepada human-nya ya. Oke. Dia sebagai support system saja, support system. Oke. Iya. Oke. Baik, mungkin itu Prof sesi diskusi kita yang terakhir untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok Bapak Ibu di jam siang ya Prof, jam 1 untuk hari Rabu. Jam 1. Oke, untuk hari Rabu jam 1 Bapak Ibu bisa bergabung kembali dengan link Zoom yang sama. Diharapkan nanti lebih banyak mengajak para dosen-dosen yang terutama yang serumpun atau yang seprodi untuk bergabung begitu. Baik Bapak Ibu, barangkali sebelum diakhiri mohon izin untuk menampilkan video Bapak Ibu untuk kami dokumentasikan sebagai sesi dokumentasi pagi ini. Mohon bisa diaktifkan sebentar, 1 menit mungkin ya, 1 menit 2 menit untuk bisa kita dokumentasikan. Baik, di sini ada 2 slide. Baik, saya hitung Bapak Ibu di slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Kemudian slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu untuk pelatihan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian Prof. Ari juga terima kasih sudah mendampingi dalam pelatihan metode dan evaluasi pembelajaran. Insya Allah kita ketemu di besok siang ya, dengan materi yang berbeda, dengan mungkin konsep juga akan hampir mirip materian, dan mungkin juga akan ada sesi diskusi baru di pertemuan 3 dan 4. Mungkin akan ada presentasi dari perwakilan dari masing-masing prodi untuk menyampaikan metode dan evaluasi pembelajaran di instrumen masing-masing. Saya kira demikian untuk sesi diskusi pada pagi hari ini dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.